Halo, jumpa lagi dalam pertemuan kita kali ini membahas tentang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan atau SMK-PK. Pada pembelajaran di SMK-PK ini, karena dia adalah kurikulum baru untuk SMK-PK, ada beberapa item yang mendasari. Kita lihat pada uraian di depan, ada kerangka dasar, spektrum keahlian, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen, perangkat ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, kurikulum operasional, satuan pendidikan, kewenangan mengajar guru dan evaluasi pembelajaran. Nah, khusus untuk pertemuan kita ini akan lebih fokus membahas tentang bagaimana kurikulum yang ada pada mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau Proyek IPAS. Kita akan mulai dari kerangka dasar bahwa untuk SMK-PK ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ini adalah profil yang dalam rangka penguatan kompetensi, karakter, dan budaya kerja dari peserta didik itu sendiri. Nah, profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan pelajar Indonesia kemudian merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 karakter, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis, dan yang keenam adalah berpikir kritis. Nah, berdasarkan kerangka dasar itu, kita lihat spektrum dan struktur kurikulumnya, kemudian capaian pembelajaran, dan nanti akan dibahas ATP untuk proyek IPAS itu sendiri. Untuk spektrum keahlian, bahwa daftar bidang dan program keahlian konsentrasi dikembangkan oleh sekolah. Struktur kurikulum, ini daftar mata pelajarannya itu ada kelompok A, kelompok B, dan C. Kelompok A-nya adalah umum, B-nya kejuruan, C-nya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Untuk capaian pembelajaran ini akan terdiri dari deskripsi atau uraian mata pelajaran, ada identitas mata pelajaran, rasional, tujuan, karakteristik, capaian pembelajaran, dan referensi. Kemudian pembelajaran dan asesmen, ada prinsip umum pembelajaran dan asesmen, dan nanti di perangkat ajar adalah kurikulum operasional, bahan ajar atau buku atau modul ajar, ya modul ajar namanya sekarang, yaitu kalau dulu namanya RPP sekarang. Dan terakhir untuk perangkat ajar itu adalah proyek profil panduan proyek penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, spektrum keahlian, karena untuk sekolah kami itu adalah spektrum keahlian di bidang pariwisata, khususnya untuk di perhotelan ini ya. Nah, konversi spektrum keahlian SMK untuk pusat keunggulan untuk sekolah kami perhotelan dan jasa pariwisata ini adalah khusus ke kompetensi keahlian perhotelan. Nah, struktur kurikulum untuk di SMK ini adalah
Untuk program SMKPK ini terdiri dari A. muatan umum, muatan kejuruan untuk B-nya, dan ada mata pelajaran baru proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Untuk kelompok A, untuk umum, ini adalah kelompok mapel yang membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh terkait norma ketuhanan individu sosial dan warga negara NKRI. Untuk muatan kejuruan, ada mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan, dan ini didukung oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Struktur kurikulumnya untuk program SMKPK adalah seperti ini. Proyek umumnya ada 6 mata pelajaran, yaitu Agama Budi Pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Penjas, Sejarah, Seni. Untuk kejuruan ada matematika, bahasa Inggris, informatika. Nah, ini yang saya tekankan adalah untuk proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini adalah proyek IPAS namanya, itu berada pada kedudukan di struktur kurikulum di poin B atau nomor B itu kejuruan, di mana proyek IPAS ini ada besarnya jumlah jam adalah 216. Satu kali pertemuan itu ada 6 jam pelajaran, di mana proyek IPAS ini muncul di kelas 10. Itu di kelas 10. Ini untuk proyek IPAS, total jamnya adalah 216 ya. Kemudian kejuruan ini selain proyek IPAS, informatika, bahasa Inggris, matematika juga masuk, dan tentunya adalah kejuruan. Kejuruan adalah seperti ini. Dan yang terakhir ini yang baru untuk SMKPK ada namanya poin C, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, di mana tadi sudah dijelaskan ada 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita masuk ke spektrum, ke struktur kurikulum untuk SMKPK, kita akan masuk ke format capaian pembelajaran atau mata pelajaran. Jadi tidak ada yang namanya silabus, itu tidak ada ya. Setelah kita kembali saya tegaskan di sini, setelah kita tahu kerangka dasarnya adalah profil pelajar Pancasila, kemudian spektrumnya kita adalah sekolah pariwisata di bagian perhotelan khusus untuk kami di sekolah kami. Struktur kurikulumnya ya sudah dijelaskan tadi untuk SMKPK. Sekarang IPA itu namanya adalah Project IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, muncul di kelas 10 dengan setiap kali pertemuan adalah 6 jam. Dan yang keempat, kita masuk ke capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran ini akan saya masuk untuk di prinsip pembelajaran dan asesmen. Saya langsung atau perangkat ajar saya masuk setelah capaian pembelajaran, masuk ke ATP, analisis tujuan pembelajaran, dan masuk nanti ke modul ajar. Kalau dulu namanya RPP, sekarang namanya modul ajar. Itu sekilas. Kita comeback ya kembali. Nah, format capaian pembelajaran mata pelajaran. Nah, seperti ini formatnya. Capaian pembelajaran untuk SMK ini sudah bidang program mata pelajaran waktu. Yang pertama adalah rasional. Kemudian ada tujuan belajar mata pelajaran, karakter mata pelajaran, dan capaian pembelajaran setiap fase. Nah, kita karena SMK ke kelas 10 ini adalah pada akhir fase E ya, dan terakhir adalah referensi. Ya, nah ini uraian untuk capaian pembelajaran, urutan atau template untuk capaian pembelajaran. Nah, sebentar kita akan masuk mengkhusus kepada capaian pembelajaran yang ada pada proyek IPAS atau proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, kita masuk sekarang bagaimana capaian pembelajaran untuk SMK. Pusat keunggulan atau SMKPK khusus untuk mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Bidang keahlian ini untuk semua bidang, program keahlian semua program keahlian, mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Jumlahnya waktu total adalah 216 jam pelajaran.
Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk capaian pembelajaran terdiri dari yang pertama A itu rasional. Apa itu rasional? Itu ilmu adalah terjemahan dari sebagainya. Nah, untuk ini penjelasan secara singkat tentang apa itu maksud dan tujuan, uraian mata pelajaran IPA, fungsinya, kemudian susunan secara sistematisnya dan sebagainya. Ini namanya rasional ya. Untuk proyek IPAS meliputi integrasi antara social science dan natural science menjadi kunci keberhasilan pada proses pembelajaran. Nah, kita lihat tujuan. Setelah poin A untuk capaian pembelajaran, setelah poin A rasional, ini adalah poin B tujuan. Mata pelajaran proyek IPAS bertujuan untuk membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Hard skill dan soft skill. Ini ada 4 tujuan untuk proyek IPAS. Menerapkan pola pikir, perilaku dan membangun karakter peserta didik untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat dan alam semesta serta permasalahan yang dihadapi. 2. Mampu menelaah manfaat potensial dan risiko dari pengetahuan IPAS. 3. Mampu membuat keputusan yang lebih berdasarkan dengan menggunakan IPAS serta teknologi. Yang keempat, mampu menemukan mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui sains, baik masalah individu maupun masyarakat. Setelah rasional dan tujuan, poin C untuk capaian pembelajaran itu adalah karakteristik. Mata pelajaran untuk proyek IPAS, objek kajiannya berupa benda konkret yang ada di alam, dikembangkan berdasarkan pengalaman empirik, yaitu nyata. Kemudian langkah-langkah sistematis dan menggunakan cara berpikir logis. Ini sudah biasa ya. Nah, sekarang pembelajaran IPAS dikemas dengan bentuk project. Nah, berarti di sini untuk kurikulum SMKPK ini kita lebih ditekankan pada project based learning atau PBL yang mengintegrasikan beberapa elemen konten atau materi. Tiap proyek dilaksanakan untuk mencapai elemen kompetensi IPAS dan yang terdiri dari 3 elemen, yaitu literasi saintifik dan dikontekskan dengan karakter masing-masing bidang kalian. Nah, ini dijelaskan pada model PJBL ya, Project Based Learning. Ya, ini penekanannya adalah Project Based Learning ya, PJBL untuk SMKPK. Peserta didik tidak hanya memahami konten, tapi juga menumbuhkan keterampilan berperan pada masyarakat. Itu yang membuat IPA itu digabung dengan sosial. Nah, kemudian penilaian kinerja pada PJBL dilakukan dengan secara individu, kemudian memperhitungkan kualitas produk yang dihasilkan, kedalaman pemahaman konten yang ditunjukkan, dan kontribusi yang diberikan pada proses realisasi proyek yang sedang berlangsung. Proyek IPAS dan terdiri dari 3 elemen, ya, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Nah, ketiga elemen disinilah yang disampaikan dalam bentuk proyek. Nah, kemudian dalam satu proyek terdiri dari satu aspek atau gabungan dari beberapa aspek. Masing-masing aspek punya lingkup yang disesuaikan dengan rumpun bidang keahliannya. Misalnya ada rumpun yang tadi sudah dijelaskan, bidang keahlian itu ada teknologi, kesehatan, agribisnis dan sebagainya. Nah, khusus untuk kita, nah ini dijelaskan kita adalah sekolah pariwisata. Ini untuk rumpun teknologi. Yang pertama adalah rumpun teknologi, jadi ini kita lewati karena kita bukan
sekolah teknologi. Kalau bagi rekan-rekan yang SMK-nya adalah SMK teknologi, silahkan itu dipakai patokan. Ini rumpun kesehatan, pekerjaan sosial, agribisnis dan agriculture, agriteknologi serta kemaritiman. Ini juga bukan punya kita, jadi saya tidak akan menjelaskan ini biar tidak salah nanti. Nah, ini karena sekolah kami adalah sekolah kejuruan bidang kepariwisataan, maka rumpun yang akan kita bahas adalah rumpun bisnis manajemen dan pariwisata serta seni dan ekonomi kreatif. Jadi di sini penekanannya ini untuk sekolah kami adalah sekolah pariwisata. Maka untuk capaian pembelajaran untuk proyek IPAS ilmu pengetahuan sosial untuk sekolah kami adalah sekolah bidang keahlian pariwisata. Nah, untuk rumpun kepariwisataan atau pariwisata akan dijelaskan ini aspek dan deskripsinya seperti apa. Ya, kembali lagi untuk di bidang keahlian pariwisata, capaian pembelajaran untuk proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ini akan kita jelaskan sebagai berikut. Aspek dan deskripsi. Untuk IPAS, aspek yang ada untuk rumpun perhotelan, pariwisata ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya akan bahas satu persatu. Oke. Untuk aspek makhluk hidup dan lingkungannya, yang pertama ini ya. Ya, kalau dulu sih dibilang biasanya gini bab materi pokok ya, enggak lah, kalau untuk lebih gampangnya ini materi pokok. Ini aspek makhluk hidup dan lingkungannya ini. Nah, apa deskripsinya atau ruang lingkup atau yang dibahas untuk aspek IPAS bagian 1 makhluk hidup dan lingkungannya ini terdiri dari meliputi keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan, saling bergantung kepada lingkungannya baik berupa tanah, air, energi. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya yang dapat digambarkan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dan terakhir, mengidentifikasi masalah yang terdapat pada ekosistem dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut di tingkat lokal maupun perspektif global. Ya, ini ruang lingkupnya atau deskripsi untuk aspek pertama. Ya, jadi untuk aspek pertama ini ya teman-teman bisa melihat nanti saya sudah memberikan materi di sini ya, silahkan nanti cari linknya, dimana untuk bab 1 ya, aspek pertama ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama untuk aspek keterkaitan antara makhluk hidup ini sampai energi, saya masukkan ke dalam link materi video pembelajaran untuk ekosistem, sub ekosistem. Kemudian kemudian hubungan manusia, keterkaitannya dengan ekosistem itu adalah link yang kedua, yaitu interaksi antara makhluk hidup pada ekosistem. Dan yang ketiga ini adalah overeksploitasi dari pola interaksi antara manusia dengan lingkungannya dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pada tingkat global dan perspektif. Nanti teman-teman bisa mencari dan saya akan berikan di bawah link materi ini, akan saya uraikan juga di mana link-link dari materi ketiganya ini untuk untuk aspek pertama. Aspek kedua adalah SAT dan perubahannya. Deskripsinya adalah untuk SAT dan perubahan meliputi dasar-dasar besaran dan pengukuran. Kemudian, ini saya jadikan satu link video pembelajaran, yaitu besaran dan satuan. Saya isi di sini video media pembelajaran untuk cara praktek mengukur dengan jangka sorong. Kemudian bagaimana perbedaan kecepatan dan kelajuan untuk sepeda motor
speedometer pada sepeda motor ya, itu ada videonya, saya ada touringnya ya. Jadi di sini kenapa saya tekankan bahwa video-video dalam media pembelajaran yang saya miliki itu adalah lebih banyak kepada aspek kehidupan masyarakat. Karena apa? Segala sesuatu yang kita hadapi di alam ini, yang kita lakukan kegiatannya, itu tidak akan pernah bisa lepas dari ilmu alam. Jadi apa yang kita lakukan, kenyataannya nanti kita hubungkan dengan ilmu alam kita. Nanti di sana akan membuat jadi anak-anak, apalagi ya sekolah kejuruan, yang notabene anak-anak itu akan sangat fokus jika dia mempelajari tentang mata pelajaran atau bidang kejuruannya, untuk bidang kompetensi yang ingin dicapai di kejuruannya, sehingga anggapan mereka mata pelajaran yang di luar bidang atau mata pelajaran kejuruan dia akan tidak terlalu fokus untuk pelajarinya. Berdasarkan itulah maka kami mencoba bagaimana menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari kejadian-kejadian yang ada itu kaitkan dengan ilmu ke alam, atau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan alam yang kita miliki. Contohnya saja, kalau kita sedang jalan-jalan naik sepeda motor, sedang tour, ada speedometer. Oh, kemana? Oh, ini adalah contoh besaran turunan, yaitu perbedaan kelajuan dan kecepatan. Jadi mereka akan tahu. Kadang-kadang anak-anak di kejuruan akan lebih antusias kalau kita mengajar seperti itu. Oke, ini untuk start dan perubahannya. Poin pertama, saya berikan media pembelajaran dalam bentuk link ya di besaran dan satuan. Kemudian yang kedua, di sini ada deskripsi berbagai jenis dan sifat yang berbeda ya, fisika dan kimia. Nah, ini perubahan materi. Saya jadikan satu linknya. Kemudian yang ketiga, nah ini berarti saya bagi 3 juga, unsur senyawa campuran menjadi 1. Kemudian untuk aspek ketiga, energi dan perubahannya ini meliputi berkaitan dengan benda, usaha, dan bentuk. Jadi akan dijelaskan nanti media pembelajarannya adalah usaha, kemudian ada energi, kemudian jenis-jenis energi. Nah, energi terbarukan ini yang penting. Ini energi terbarukan ini baru di sini dibahas pada SMKPK. Kemudian ada audit internal, audit energi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan aksi untuk energi berkelanjutan. Nah, ini yang baru, yang lebih penekanan ya. Yang berkelanjutan sih sudah sering, cuman yang lebih banyak penekanan ini energi terbarukan. Ini yang lebih bahas kita lebih banyak untuk SMKPK. Oke. Ini 1, 2, 3. Nah, keempat, bumi dan antariksa. Nah, ini yang muncul lagi. Bumi dan antariksa ini kembali muncul di SMKPK, di kurikulum SMKPK yang dulunya hampir tidak pernah muncul, sekarang muncul lagi. Ya, dulu kalau tidak salah sebelum K13 ini muncul nih bumi yang zaman-zaman tsunami yang ada di Aceh ini muncul. Sekarang K13 hilang, sekarang muncul lagi nih. Aspek bumi berkaitan dengan materi, struktur bumi, mulai dari litosfer, lempeng, dan gempa bumi. Ya, di gempa bumi ada, kemudian hidrosfer, atmosfer, kemudian ada iklim cuaca, ada mitigasi bencana. Nah, ini kalau tadi di yang ketiga ada energi terbarukan, nah sekarang di yang keempat ini mitigasi bencana. Bagaimana upayanya, baik preventif maupun upaya yang dapat dilakukan preventif dan mitigasi di tingkat lokal. Berikutnya untuk aspek di IPAS adalah keruangan dan konektivitas antar ruang waktu. Nah, ini juga ini dokumen ini muncul ya, berkaitan dengan pemahaman terhadap kondisi sosial lingkungan alam regional, lokal, nasional, global ya, kondisi geografis, pengaruhnya terhadap aktivitas sosial, politik. Nah, ini sudah masuk ke ranah IS-nya, sosialnya. Ya, mempelajari konektivitas, interaksi, akibat, masalah, dan sebagainya.
Untuk poin keenam dari aspek IPAS adalah interaksi komunikasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Ini sudah full dengan materi ilmu sosialnya. Nah, deskripsinya adalah aspek ini berkaitan dengan pembentukan identitas diri, refleksi keberadaan diri di tengah keberagaman, kemudian kelompok yang berbeda, kemudian menjalankan peran sebagai warga negara Indonesia dan negara dunia, kemudian mempelajari interaksi dan institusi sosial, problematika sosial, faktor penyebab, pembangunan berkelanjutan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Oke. Dan yang terakhir, next ya, the last one untuk aspek IPAS, project IPAS adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Deskripsinya berkaitan tentang peran diri, masyarakat serta negara dalam memenuhi kebutuhan, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan, permintaan penawaran, harga pasar, inflasi, kemudian ada lembaga keuangan, nilai, ada fungsi uang, pengelolaan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan keluarga, baik itu keluarga, perusahaan, dan negara, ada hak dan kewajiban, kemudian anak-anak kita latih memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup di tingkat lokal maupun global. Ya, ini berarti nomor 567 ya, 1, 2, 3, 4, berarti 5, 6, 7 ini fokus ke ilmu sosialnya. Ya, itu untuk rumpun pariwisata. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk rumpun pariwisata ini adalah nomor 3. Jadi rumpun yang lain tidak akan saya bahas supaya tidak salah. Jadi saya akan lebih banyak menekankan kepada rumpun atau bidang keahlian untuk pariwisata dalam capaian pembelajaran ini. Nah, capaian pembelajaran. Nah, untuk D, kalau A sudah rasional, ya capaian pembelajaran ini terdiri tadi sudah dijelaskan adalah A rasional, B tujuan, kemudian nomor C-nya adalah karakteristik. Ya, karakteristik itu rumpun atau bidang keahliannya kita cari sesuai dengan jurusan di sekolah kita. Kami tadi sudah jelaskan pariwisata sudah. Sekarang yang nomor D adalah capaian pembelajaran pada akhir fase E. Nah, kenapa nih pada akhir fase E? Nah, karena kita sekolah SMK yang sudah masuk ke kelas 10, ini akhir fase E. A, B, C, D, E ya. Peserta didik diharapkan memahami dan membuat teks informasi, mendeskripsikan kejadian dan fenomena, melaporkan percobaan, menyajikan mengevaluasi data, memberikan penjelasan, dan menyajikan opini atau klaim sesuai dengan lingkup bidang keahliannya. Ya. Nah, ini yang penting. Untuk di capaian pembelajaran itu ada elemen dan capaian pembelajaran. Elemennya ini ada 3. Sekarang dari ketujuh aspek itu, misalnya aspek kedua, SAT dan perubahannya. Sekarang yang mana mau dicapai? Elemen 1 menjelaskan fenomena secara ilmiah aja, apakah dengan ada plus 2 mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, atau plus nomor 3. Ini sekarang silahkan nanti dibahas dengan MGMP sekolahnya, bagaimana elemennya sampai di mana, kemudian hubungkan dari capaian pembelajaran itu akan tertuang nanti ke dalam ATP, analisis tujuan pembelajaran. Elemen yang pertama, ini capaian pembelajarannya adalah elemen menjelaskan fenomena secara ilmiah. Capaian pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Tuh. Terus peserta didik menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari berbagai aspek dan lingkungannya. Nah, ini makhluk hidup dan lingkungan,
zat perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan, interaksi, institusi sosial, dinamika sosial, perilaku ekonomi. Ya, ini masuk ke elemen menjelaskan fenomena secara ilmiah. Peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Oke, pada bidang keahliannya, seperti tadi, entah itu pariwisata, teknik dan sebagainya. Elemen yang kedua adalah mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Nah, capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Nah, berarti ini sudah masuk ke mendesain atau mengevaluasi ya percobaan gitu. Yang ketiga, elemen menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber, membangun sebuah argumen dan dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kesimpulan yang benar dari tabel, hasil, grafik, atau sumber data lain. Peserta didik merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya, melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Ya, ini adalah lanjutan dari praktek mungkin atau upaya-upaya dan sebagainya. Ya, dimana ke aspek ketiga ini lebih banyak aksi atau keterampilan daripada siswa itu untuk kita latih setelah dia mendapatkan pengetahuan. Oke. Nah, itu yang bisa kami jelaskan tentang khusus untuk capaian pembelajaran SMK mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebentar akan kami bahas atau lanjutkan tentang kita akan bahas setelah capaian ada alur tujuan pembelajaran atau ATP khusus untuk mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang hebat, kita lanjut tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kita mulai dari paling atas itu identitas sekolah, bidang keahlian, program keahlian, mata pelajaran, kemudian proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, terus kelas 10 fase E ya. Total waktunya adalah 216 jam pelajaran. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022. Kita mulai dari aspek yang tadi sudah dijelaskan bahwa aspek pertama itu adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini elemennya yang sesuai dengan aspek ini atau domainnya adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, tujuan pembelajarannya ini diuraikan seperti berikut. Pada akhir fase E, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengetahuan ilmiah dan penerapannya, kemudian membuat prediksi sederhana dan disertai dengan pembuktian, kemudian menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, dilihat dari aspek makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang keempat, mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan maksudnya dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Nah, ini rincian capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya untuk aspek yang pertama ini ya diuraikan seperti berikut. Ini ada 19 tujuan pembelajaran. Kita lihat yang pertama. Untuk tujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian makhluk hidup. Ini berada pada modul 1, modul ajar 1 atau dulu namanya RPP. Jumlah waktunya ini 24 total untuk aspek pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan kedua,
Peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Ini masih tetap pada modul ajar 1. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ekosistem. Keempat, mampu menganalisis tingkatan organisme pada ekosistem. Kelima, mampu menganalisis komponen ekosistem. Keenam, mampu menganalisis macam-macam ekosistem. Ya. Jadi tujuan 1 sampai 6 ini berada pada modul ajar ke-1. Kalau dulu istilahnya RPP pertama. Nah, sekarang tergantung kalau dia modulnya ada 3, maka jam pelajaran ini dibagi dengan 3. Oke. Kemudian tujuan ke-7, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang lingkungan. Ke-8, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis simbiosis. Terus yang ke-9, peserta didik mampu menganalisis rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta piramida makanan. Ke-10, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan yang saling bergantung pada lingkungannya, baik berupa tanah, air, dan energi. Terus, yang ke-11, peserta didik mampu menjelaskan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, ini adalah modul ajar kedua. Baik modul ajar 1 atau RPP 1 ya dulu namanya, dan RPP 2. Terus video pembelajaran, nah, media pembelajaran juga sudah kami buat ya. Sudah saya buat, nanti akan saya share di bawah link penjelasan ini. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang ke-12, peserta didik mampu menganalisis masalah-masalah yang terdapat pada ekosistem. Ke-13, peserta didik mampu menjelaskan eksploitasi lingkungan. Kemudian, peserta didik mampu memprediksi dampak positif dan negatif dari eksploitasi lingkungan. Peserta didik mampu menjelaskan contoh-contoh overeksploitasi lingkungan. Peserta didik mampu menjelaskan upaya atau langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi masalah atau meminimalkan dampak overeksploitasi lingkungan baik di tingkat lokal maupun global. Kemudian 17, peserta didik mampu menjelaskan pengertian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Peserta didik mampu menjelaskan aspek yang dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Dan yang ke-19, peserta didik mampu mendeskripsikan kegunaan AMDAL bagi permasalahan lingkungan. Ini modul ajar ketiga. Ya. Terus untuk media pembelajarannya, baik 1, 2, dan 3, saya juga sudah memiliki beberapa ya, bukan hanya khusus untuk 3 misalnya ini. AMDAL lain, saya ada video media pembelajarannya. Kemudian overeksploitasi atau pola interaksi manusia terhadap lingkungan juga ada. Nanti akan saya share. Nah, itu untuk aspek atau domain yang pertama, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Sekarang adalah domain yang kedua, yaitu atau aspek zat dan perubahannya. Nah, elemennya ini adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah. Capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. Di akhir fase E diharap peserta didik 1 ya. Di akhir fase E1, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya. 2, peserta didik mampu membuat prediksi. Peserta didik mampu membuat prediksi
sederhana disertai dengan pembuktiannya. Ketiga, peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek zat dan perubahannya. Keempat, peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Nah, untuk aspek zat dan perubahannya ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Dalam hal ini kami merencanakan ada 12 ya, terdiri dari 1. Peserta didik mampu menganalisis besaran pokok. 2. Peserta didik mampu menganalisis besaran turunan. 3. Peserta didik mampu menjelaskan pengukuran. Kemudian keempat, angka penting. Ini semuanya masuk di modul ajar 4. Media atau video pembelajaran juga sudah ada. Kalau tidak salah ini ada 1, 2, 3. Ada 3 video pembelajaran. Nanti saya kasih lagi ya. Terus nomor 5, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis zat di lingkungan sekitar. Nomor 6, menjelaskan tentang sifat zat. 7. Perubahan wujud zat. 8. Membedakan antara peristiwa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal ya. Ini adalah bagian-bagian dari perubahan wujud. Terus peserta didik mampu menganalisis perubahan materi. Nah, perubahan materi itu bisa membedakan nanti perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ini masuk ke modul ajar 5. Terus yang berikutnya adalah tujuan ke-11, peserta didik mampu membedakan antara unsur senyawa dan campuran. Peserta didik mampu menjelaskan contoh unsur senyawa dan campuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tujuan ke-12, F12. Kenapa F? Karena ini setelah fase E ya, ini masuk ke kelas 10 ya, fase F ya. Nanti lihat di fase ada profil pelajar Pancasila dan dijelaskan dengan terperinci. Ya, baik, sekarang kita masuk ke aspek ketiga, yaitu energi dan perubahannya. Untuk aspek energi dan perubahannya yang ketiga ini, elemennya adalah menjelaskan fenomena secara ilmiah. Di akhir fase E diharapkan, ya, misalnya seperti yang dijelaskan di atas, untuk pencapaian pembelajarannya, 1. Peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya. 2. Memprediksi peserta didik mampu memprediksi, peserta didik mampu membuat prediksi, sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan di sekitarnya dilihat dari aspek energi dan perubahannya. Oke. Peserta didik mampu mengaitkan fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Nah, untuk aspek ketiga ini ada 8 tujuan pembelajaran, di mana ini masuk ke modul ajar 7 dan 4. Ya, jumlah jamnya adalah 24 pelajaran. Tujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang usaha. Kemudian kedua, peserta didik mampu menjelaskan besar usaha yang dilakukan oleh sebuah benda. Nah, nanti di sini juga akan dijelaskan secara perinci tentang besaran gaya, jenis-jenis gaya, besarnya usaha bagaimana. Terus baru masuk ke 3, mampu menjelaskan tentang energi. Mampu menjelaskan tentang jenis-jenis energi. Ya, ini masuk ke modul 7. Sedangkan tujuan kelima untuk modul 8 ini, peserta didik mampu menjelaskan perubahan bentuk energi. Kemudian yang keenam, fenomena perubahan bentuk energi. Nah, ini yang nomor 7 yang dibilang
Yang saya jelaskan tadi, saya bilang bahwa peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis energi terbarukan. Ini energi terbarukan akan dijelaskan secara terperinci seperti apa. Dan yang ke-8, peserta didik mampu mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari untuk penggunaan energi berkelanjutan, yaitu modul 8. Kemudian aspek berikutnya, keempat, bumi dan antariksa. Elemennya adalah ada 2 di sini, menjelaskan fenomena secara ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Capaian pembelajarannya yang di akhir fase E diharapkan 1. Peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya. 2. Peserta didik mampu membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. 3. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari aspek bumi dan antariksa. 4. Peserta didik juga mampu mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. 5. Peserta didik dapat menentukan, biar sama kalimatnya saya ganti, mampu menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Terus nomor 6, peserta didik mampu menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah. Yang ke-7, peserta didik mampu mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Nah, tujuan pembelajarannya seperti apa? Nah, untuk elemen ini ada 24 jam, ini modulnya ada modul 9 dan 10. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan struktur bumi. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi lapisan litosfer, kemudian lapisan hidrosfer, kemudian atmosfer, gempa bumi, dan penyebab gempa bumi. Itu modul ajar ke-9. Terus yang ke-10, modul ajarnya, peserta didik mampu mendeskripsikan iklim di suatu tempat di bumi, cuaca, musim, kemudian perbedaan iklim dan cuaca. Terus pengaruh iklim cuaca terhadap kehidupan sosial. Peserta didik mampu menjelaskan terjadinya perubahan iklim, ya, perubahan pola dan intensitas yang sangat lama, yang salah satunya disebabkan karena terjadinya pemanasan global, ya, dijelaskan secara pemanasan global. Nah, khusus untuk modul ajar 11 ini 36 jam, karena di sini kita akan membuat perencanaan, ya, PJBL-nya nih. Peserta didik mampu menjelaskan tentang mitigasi bencana, yaitu untuk mengetahui resiko terjadinya bencana, ya. Terus peserta didik mampu menyelesaikan proyek tentang mitigasi bencana sebagai solusi untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana bagi kehidupan manusia. Oke. Nah, itu untuk bumi dan antariksa. Nah, sekarang untuk aspek keruangan dan konektivitas antar ruang, ini 24 jam, jadi modulnya nyambung dari tadi, ya, 12 dan berikutnya. Capaian pembelajarannya adalah elemennya ini menjelaskan fenomena secara ilmiah. Capaiannya ya sama seperti yang di atas. Peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya, dan atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Kemudian peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari aspek interaksi, komunikasi,
sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Ya, ini sudah masuk ke ilmu sosial. Dan yang ke-13, peserta didik mampu mengkaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Nah, tujuan pembelajarannya ini ada 7. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi letak geografis Indonesia. Kemudian yang kedua, fenomena bentang alam Indonesia dilihat dari geografisnya. Kemudian pengaruh letak geografis terhadap kultur sosial. Masyarakat Indonesia. Kultur sosial masyarakat Indonesia. Terus dampak letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, itu untuk modul yang ke-12. Sekarang untuk tujuan ke-15, mampu mengidentifikasi pengaruh sosial ekonomi di Indonesia terhadap aktivitas politik di Indonesia. Terus ke-6, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang ditimbulkan sebagai efek dari aktivitas sosial, kemudian ekonomi dan politik di Indonesia. Yang ke-7, peserta didik mampu memprediksi akibat yang dapat ditimbulkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia terhadap aktivitas regional. Oke, itu modul ke-13. Untuk selanjutnya adalah aspek interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial. Elemennya ini ada 1, yaitu menjelaskan tentang fenomena secara ilmiah. Tujuan pembelajarannya ada tiga. Kemudian tujuan pembelajarannya terdiri dari 7, di mana ke-7 tujuan pembelajaran ini masuk ke dalam 2 modul, yaitu modul 14 dan modul 15. Untuk modul 14 ini terdiri dari 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti ini sudah masuk ke ranah ilmu sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merefleksikan keberadaan dirinya terhadap keberagaman dari kelompok yang berbeda-beda. 3, peserta didik mampu mendeskripsikan perannya sebagai warga negara Indonesia. Dan keempat adalah mendeskripsikan perannya sebagai bagian dari warga dunia. Ini masuk ke modul 14. Sedangkan modul 15 ini terdiri dari 3 tujuan, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan atau problematika sosial. Kedua, atau ke-6 di sini, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab problematika sosial. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memberikan solusi dari problematika sosial. Ya, itulah untuk aspek interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial memiliki 7 tujuan pembelajaran dengan 2 modul yang akan kita bahas. Sekarang adalah aspek yang ke-7, yaitu aspek yang ke-6 adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ya, di sini ada elemennya, ada 2, menjelaskan fenomena secara ilmiah dan menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Kemudian capaian pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat memahami sebentar ya, saya biar sama. Di akhir fase E diharapkan
Peserta didik dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau memprediksi atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Yang kedua, peserta didik menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari aspek perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ketiga, peserta didik mengaitkan fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu mempertahankan dengan penjelasan ilmiah. Keenam, peserta didik mampu mengidentifikasi kesimpulan yang benar berdasarkan data yang ada. Kemudian yang ketujuh, peserta didik mampu mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya. Yang kedelapan, peserta didik mampu merefleksikan diri. Peserta didik mampu melakukan refleksi diri terhadap kegiatan yang dilakukan. Tujuan pembelajarannya ini ada beberapa item ya. Nah, ini masuk ke modul 16. Kalau tadi kan sudah terakhir modul 15. Peserta didik mampu menjelaskan peran individu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Peserta didik mampu menjelaskan peran masyarakat terhadap keadaan ekonomi suatu negara. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan tentang penawaran, permintaan, hubungan permintaan dan penawaran, sebab-sebab terjadinya kelangkaan, pengaruh kelangkaan terhadap harga pasar, kemudian inflasi, fenomena inflasi pada suatu negara. Ini masuk ke modul 16 ya, ini pelajaran sosialnya. Kemudian tujuan ke-10 ini mampu menjelaskan fungsi uang, lembaga keuangan, kemudian pengelolaan keuangan keluarga, perusahaan dan negara, kemudian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan keluarga, perusahaan serta negara. Dan nomor 14 adalah hak dan kewajiban dalam jasa keuangan. Kemudian yang ke-15 mampu memberikan kontribusi ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lokal maupun global. Ya. Nah, inilah penjelasan tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran untuk proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk ATP. Dan seperti penjelasan tadi, kita sudah membahas tentang kerangka dasar, struktur kurikulum, keahlian, bidang keahlian, kemudian struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran. Nah, sekarang perangkat asesmen itu saya hanya akan mencoba menambahkan sedikit tentang template daripada modul ajar. Kalau dulu namanya adalah RPP, sekarang namanya modul ajar, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah modul ajar. Baiklah teman-teman yang Bapak Ibu guru yang hebat, kita masuk untuk template daripada modul ajar. Yang ini kembali lagi, ini adalah kesepakatan kami di sekolah. Untuk modul ajar adalah seperti ini ya. Informasi umum, ada identitas sekolah, nama, tahun penyusunan, kemudian fase sampai modul pembelajaran. Terus komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik untuk poin C-nya untuk nomor 2. Terus kegiatan pembelajaran adalah awal, inti, sampai penutup. Nah, asesmen, nah ini yang
beda daripada K13 atau kurikulum yang kemarin, bahwa di SMK PK, kurikulum SMK Pusat Keunggulan, ini asesmennya ada 3. Asesmen diagnosis, diagnosisnya itu ada 2, non kognitif dan kognitif. Kemudian setelah asesmen diagnosis ada asesmen formatif ya. Kalau asesmen diagnosis itu dilakukan di awal pembelajaran, kita mendiagnosa ada yang kognitif dan non kognitif. Kemudian kalau formatif di tengah-tengah ya. Kemudian kalau sumatif ya, di akhir pembelajaran atau di akhir semester ya. Terus ada pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi proses PBM, kemudian ada lampiran. Lampiran ini ada bahan ajar atau bahan bacaan yang dipakai guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka, sama pengesahan. Mungkin akan dikasih, mohon maaf ini sebagai salah satu sampel saja. Nah, saya akan cobakan ini modul ajar untuk ya SMK Negeri 2 Singaraja. Terus kehotelan, 1 kali pertemuan ya, seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Ini saya ambil dari ATP yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada 6 tujuan pembelajaran. 6 tujuan pembelajaran tadi. Ya, ini ATP saya yang saya buat. Ini ATP-nya. Tujuan pembelajarannya ini ada 6. Yang modul 1, modul ajar 1, ini tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai ini akan tertuang di dalam modul pertama seperti ini ya, yang saya buat. Ada 6 tujuan. Kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, ada awal, inti, dan penutup. Kemudian ada asesmennya ada 3. Asesmen itu ada 3 ya. Asesmen diagnosis itu di awal yang saya pakai non kognitif ya. Kalau non kognitif itu mungkin bagaimana lingkungan sekitarmu, saya pakai emot. Bagus ya, kalau bagus seperti ini ya, ini sudah mewakili emotnya. Kemudian di lembar kerja yang diagnosis kognitif, nah ini tergantung dari materi ajarnya. Nah, ini saya pakai ini tentang individu dan karena lingkungan, untuk yang pertama itu adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Terus asesmen formatif ya seperti ini. Kemudian asesmen sumatif, soalnya adalah objektif. Kemudian pengayaan dan remedial, jadi refleksinya, dan lampiran. Ini ada lembar kerja peserta didik, saya berikan beberapa pertanyaan. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, ini modul. Selain ini saya juga berikan modul dalam bentuk Word. Ada juga media pembelajaran. Saya nanti kasih link kepada anak-anak, dan mungkin di bawah untuk kegiatan ini juga akan saya tambahkan link-link video atau materi media pembelajaran yang saya buat untuk mulai dari
elemen pertama dari makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian zat dan perubahannya dan sebagainya. Ya, ini seperti ini modul atau materi yang diberikan. Terus ada glosarium, terus ada daftar pustaka untuk modul tersebut, dan terakhir ada pengesahan. Oke. Ya, itu penjelasan untuk modul ajar yang kami pergunakan. Kurang lebihnya silahkan nanti sesuaikan dengan kondisi dan keadaan Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah masing-masing, kesepakatan dengan MGMP-nya, tapi tetap harus berpegang teguh pada struktur kurikulum yang digunakan pada kurikulum SMKPK. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi dalam pertemuan dan materi berikutnya.